Aku belajar menari di sekolah menengah dan memiliki beberapa pengalaman menari. Aku juga sangat suka menari. Ketika gereja mengaturku untuk melaksanakan tugas menari, aku sangat senang. Aku merasa bahwa dengan dasar yang kumiliki, aku yakin bisa mempelajarinya dengan mudah. Aku menerima tugas ini tanpa ragu. Saat latihan, aku bisa melakukan semua gerakan dengan mudah. Jadi aku pikir, aku adalah penari yang lebih baik daripada saudara-saudariku. Terkadang, saudara-saudariku memberikan saran, mengatakan bahwa gerakanku berbeda dari mereka, dan gerakan tarian kami harus seragam. Aku hanya berpura-pura menerima perkataan ini. Dalam hatiku, aku merasa bahwa gerakanku lebih tepat daripada mereka, dan aku tidak mau mendengarkan mereka. Kemudian, ketika para pengawas mengulas sampel video yang kami buat, mereka juga menyebutkan bahwa gerakan tarian kami tidak selaras dan harus seragam. Namun, mereka juga mengatakan bahwa gerakan tarianku pada bagian refrain sangat bagus, dan saudara-saudari lain bisa belajar dariku. Para pengawas juga memintaku untuk mengajari mereka menari. Ketika mendengar ini, aku sangat senang dan makin yakin bahwa aku adalah penari terbaik di antara orang-orang ini. Aku punya banyak pengalaman dan bisa membimbing serta memimpin mereka menari. Saat aku mengajarkan gerakan tarian kepada mereka, mereka harus berlatih berulang-ulang sebelum bisa mencapai standarku. Karena gerakanku cukup luas jangkauannya dan lebih bertenaga, ini sangat sulit bagi mereka. Saat itu, aku tidak merenungkan diri dan tidak melakukan penyesuaian agar rencana tariannya menjadi lebih tepat. Sebaliknya, aku hanya berpikir bahwa aku hebat dan gerakan tarianku sangat istimewa. Saat kami melanjutkan latihan keesokan harinya, kami memiliki perbedaan pendapat tentang gerakan kaki kami. Aku tidak mau mengikuti saran mereka, karena aku pikir gerakan mereka tidak terlihat bagus. Aku terus mengajari mereka untuk berlatih sesuai dengan ideku. Kemudian, saudari Diana berkata bahwa gerakan tanganku terlalu berlebihan dan kurang begitu hikmat, dan memintaku untuk mengurangi jangkauan gerakanku. Saudara-saudari lain juga setuju dengannya, tetapi aku tidak menerima saran mereka. Aku pikir gerakanku sudah benar. Namun, aku khawatir jika aku tidak menerima saran mereka, mereka mungkin akan mengatakan bahwa aku sangat congkak. Barulah kemudian aku mencoba mengurangi jangkauan gerakan tanganku. Ketika kami meninjau kembali video sampel tari, aku melihat bahwa gerakan kami tidak sama. Jangkauan gerakanku masih jauh lebih besar daripada mereka. Aku percaya bahwa aku menari lebih baik daripada mereka, dan gerakanku lebih tepat. Sebelumnya, para pengawas memujiku karena gerakanku yang bagus. Sehingga jika gerakan kami tidak sama, itu jelas masalah mereka. Terkadang, meskipun aku mengikuti saran mereka, aku tidak berpikir bahwa gerakan mereka indah. Sebenarnya, setiap kali aku diam-diam tidak setuju dengan saran mereka dan tidak dapat bekerja sama dengan baik dengan mereka, hatiku terasa sangat sakit. Aku merasa sangat lelah dan tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan bersamaku. Aku juga kehilangan gairah untuk melaksanakan tugasku. Aku mulai merenung, mengapa aku merasa sakit di hatiku?
setiap kali aku menari dengan mereka. Apakah melaksanakan tugasku dengan cara ini sejalan dengan maksud Tuhan? Aku tidak ingin terus seperti ini. Jadi aku berdoa kepada Tuhan, memohon kepadanya untuk memberiku pencerahan agar aku dapat merenungkan masalahku. Suatu hari, ketika aku bersaat teduh, aku membaca satu bagian dari firman Tuhan yang benar-benar membuatku tersentuh. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Jangan selalu berusaha untuk pamer, selalu mengatakan hal-hal yang terdengar muluk, melakukan berbagai hal sendiri. Engkau harus belajar bagaimana bekerja sama dengan orang lain, dan engkau harus memberi lebih banyak perhatian untuk mendengarkan saran orang lain dan menemukan kelebihan mereka. Dengan cara ini, bekerja sama secara harmonis menjadi mudah. Jika engkau selalu berusaha untuk pamer dan menjadi penentu keputusan, itu artinya engkau tidak bekerja sama secara harmonis. Apa yang sedang kau lakukan? Engkau sedang menimbulkan gangguan dan melemahkan orang lain. Menimbulkan gangguan dan melemahkan orang lain berarti memainkan peran iblis. Itu bukan pelaksanaan tugas. Jika engkau selalu melakukan hal-hal yang menimbulkan gangguan dan melemahkan orang lain, sebanyak apapun upayamu atau kesungguhanmu, Tuhan tidak akan mengingatnya. Engkau mungkin hanya memiliki sedikit kekuatan, tetapi jika engkau mampu bekerja sama dengan orang lain dan dapat menerima saran yang sesuai, dan jika engkau memiliki motivasi yang benar dan mampu melindungi pekerjaan rumah Tuhan, engkau adalah orang yang tepat. Jika engkau tidak memahami kebenaran, engkau harus belajar untuk taat. Jika ada orang yang memahami kebenaran atau berbicara sesuai dengan kebenaran, engkau harus menerimanya dan menaatinya. Engkau tidak boleh melakukan hal apapun yang mengganggu atau merusak, dan tidak bertindak sewenang-wenang dan sepihak. Dengan demikian, engkau tidak akan melakukan kejahatan. Engkau harus ingat, melaksanakan tugasmu bukanlah soal mengurus kegiatanmu sendiri atau urusanmu sendiri. Ini bukanlah pekerjaan pribadimu, ini adalah pekerjaan gereja, dan engkau hanya menyumbangkan kekuatan yang kau miliki. Apa yang kau lakukan dalam pekerjaan pengelolaan Tuhan hanyalah sebagian kecil dari kerja sama manusia. Peranmu hanyalah peran kecil di suatu sudut. Itu adalah tanggung jawab yang kau pikul. Engkau harus memiliki nalar ini. Jadi, sebanyak apapun orang yang sedang melaksanakan tugas mereka bersama, atau kesulitan apapun yang mereka hadapi, hal pertama yang harus semua orang lakukan adalah berdoa kepada Tuhan dan bersekutu bersama-sama, mencari kebenaran, lalu menentukan apa prinsip penerapannya. Ketika mereka melaksanakan tugas mereka dalam cara seperti ini, mereka akan memiliki jalan penerapannya. Setelah membaca firman Tuhan, aku memahami bahwa jika kita ingin melaksanakan tugas kita dengan baik, kita harus belajar bekerja sama dengan saudara-saudari kita, saling belajar dari kelebihan masing-masing untuk melengkapi kekurangan kita. Hanya dengan cara inilah kita bisa sejalan dengan maksud Tuhan. Jika kita selalu ingin berpegang teguh pada ide kita sendiri, hal ini akan memengaruhi pekerjaan dan menimbulkan kebencian Tuhan. Aku juga merenungkan bahwa aku tidak bekerja dengan saudara-saudariku secara harmonis karena merasa memiliki lebih banyak pengalaman dan menari lebih baik daripada mereka.
sehingga mereka seharusnya mengikuti gerakanku. Ketika saudara-saudari menasihatiku bahwa gerakanku terlalu berlebihan, aku merasa menentang dan tidak mau mengikuti saran mereka. Meski aku bisa melihat bahwa jangkauan gerakanku memang terlalu lebar, aku tetap tidak mau berubah. Terkadang, aku mengikuti saran mereka, tetapi aku tidak merasa nyaman di dalam hati. Aku masih percaya bahwa gerakanku lebih baik dan berpegang teguh pada ideku. Ini berarti bahwa gerakanku dan gerakan mereka tidak selaras dan tidak terkoordinasi. Aku menyadari bahwa aku sangat congkak dan selalu percaya bahwa gerakanku benar. Padahal, gerakanku memang terlalu berlebihan dan tidak terlihat bagus sama sekali. Terlebih lagi, karena gerakanku tidak selaras dengan gerakan yang lain. Hal ini memengaruhi kerapian gerakan secara keseluruhan, memengaruhi hasil tarian. Hal ini menimbulkan gangguan. Tuhan berfirman, "Engkau harus belajar bagaimana bekerja sama dengan orang lain, dan engkau harus memberi lebih banyak perhatian untuk mendengarkan saran orang lain dan menemukan kelebihan mereka. Dengan cara ini, bekerja sama secara harmonis menjadi mudah." Sesungguhnya, semua saudara-saudariku memiliki beberapa kelebihan. Beberapa memiliki gerakan kepala yang sangat halus dan natural, sedangkan gerakan kepalaku kaku seperti kepala robot. Selain itu, meskipun jangkauannya tidak terlalu lebar, gerakan mereka terlihat sangat anggun. Aku menyadari bahwa ketika mereka memberiku saran lagi, aku harus menerimanya dan melakukan yang terbaik untuk mengikuti gerakan yang mereka sarankan. Jika aku memiliki pendapat yang berbeda, aku bisa menyampaikan hal ini dan mendiskusikannya dengan saudara-saudariku. Dan kami bisa bekerja sama untuk membuat gerakan kami menjadi seragam dan tepat, serta menari dengan baik untuk memuji Tuhan dan memberi kesaksian kepada Tuhan. Suatu kali, saudara-saudari berkata bahwa bahu dan kepalaku terlalu banyak bergerak dan perlu disesuaikan. Begitupun gerakan pinggangku. Pada awalnya, aku tidak bisa sepenuhnya menerimanya. Aku berpikir bahwa gerakanku benar. Namun, ketika aku melihat bahwa gerakan kepala mereka semua berbeda dari gerakanku, aku berpikir bahwa mungkin saja mereka benar. Dan aku mencoba menerimanya. Terkadang aku berhasil melakukan gerakannya dengan baik, tetapi terkadang aku kembali lagi ke cara lamaku. Ketika mereka melihatku, aku berpikir, padahal aku memiliki dasar tarian lebih baik daripada mereka. Tetapi mengapa akulah yang harus bekerja keras untuk mengubah gerakanku? Aku merasa sangat lemah dan malu. Aku teringat akan firman Tuhan. Engkau harus belajar bagaimana bekerja sama dengan orang lain, dan engkau harus memberi lebih banyak perhatian untuk mendengarkan saran orang lain dan menemukan kelebihan mereka. Dengan cara ini, bekerja sama secara harmonis menjadi mudah. Jika engkau selalu berusaha untuk pamer dan menjadi penentu keputusan, itu artinya engkau tidak bekerja sama secara harmonis. Firman Tuhan membuatku memahami bahwa aku harus lebih fokus belajar hal-hal baik dari orang lain dan menerima saran mereka. Karena mereka semua bilang gerakanku buruk. Aku harus berusaha sebaik mungkin untuk berubah. Meskipun melakukan gerakan itu dengan baik tidaklah mudah. Aku harus berusaha sebaik mungkin agar gerakan kami menjadi seragam. Selain itu, menerima saran orang lain
tidak hanya membantuku menari dengan baik untuk memuji Tuhan, tetapi juga dapat memperbaiki watak rusakku dan membantuku menghindari kecongkakan serta sikap merasa diri benar. Malam itu, aku terus berlatih sendiri setelah latihan kelompok kami selesai. Ketika kami berlatih menari lagi keesokan harinya, mereka berkata gerakanku sedikit lebih baik. Meskipun masih belum ideal, gerakanku telah menunjukkan beberapa kemajuan. Aku tidak boleh menari sesuai keinginanku sendiri. Aku harus mempertimbangkan apakah gerakan kami selaras atau tidak. Hal ini karena sekalipun ada salah satu dari kami yang menari dengan sangat baik, jika cara menarinya berbeda dari yang lain, gerakan tarian kami tidak akan terlihat indah dan rapi, dan tidak akan mencapai hasil yang baik. Kemudian, para pengawas menonton video tarian yang kami buat dan mengatakan bahwa gerakan kami sudah membaik. Aku tahu bahwa hal ini adalah bimbingan Tuhan dan juga hasil yang dicapai melalui kerjasama yang harmonis di antara kami. Suatu hari, aku membaca beberapa firman Tuhan di sebuah pertemuan yang memberiku beberapa pemahaman baru tentang watak rusakku sendiri. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, manusia sudah dirusak sedemikian dalamnya oleh iblis, sehingga mereka semua memiliki natur iblis dan watak yang congkak. Bahkan orang bodoh dan idiot pun bersikap congkak dan menganggap diri mereka lebih baik daripada orang lain dan tidak mau menaati orang lain. Jelas terlihat bahwa manusia sudah rusak sedemikian dalamnya dan sangat sulit bagi mereka untuk tunduk kepada Tuhan. Karena kecongkakan dan sikap mereka yang merasa diri benar, manusia menjadi sama sekali tak bernalar. Mereka tidak akan menuruti siapapun. Meskipun apa yang orang lain katakan itu benar dan sesuai dengan kebenaran, mereka tidak akan menaati orang lain. Karena kecongkakanlah manusia berani menghakimi Tuhan, mengutuk Tuhan, dan menentang Tuhan. Jadi, bagaimana watak congkak dapat dibereskan? Dapatkah watak congkak dibereskan dengan bergantung pada pengendalian diri manusia? Dapatkah watak congkak dibereskan hanya dengan mengenali dan mengakuinya? Sama sekali tidak. Hanya ada satu cara untuk membereskan watak congkak, yaitu dengan menerima penghakiman dan hajaran Tuhan. Hanya mereka yang mampu menerima kebenaran, yang mampu secara bertahap membuang watak congkak mereka. Mereka yang tidak menerima kebenaran tak akan pernah mampu membereskan watak congkak mereka. Aku melihat banyak orang menjadi sangat sombong ketika mereka memperlihatkan sedikit bakat dalam tugas mereka. Setelah memperlihatkan sedikit kemampuan, mereka menganggap diri mereka sangat mengesankan, dan kemudian mereka merasa cukup puas dengan kemampuan yang mereka miliki dan tidak mendorong diri mereka lebih jauh. Mereka tidak mendengarkan orang lain, apapun yang mereka katakan, menganggap hal-hal kecil yang mereka miliki ini adalah kebenaran dan menganggapnya sebagai hal yang tertinggi. Watak apakah ini? Ini adalah watak yang congkak. Mereka sama sekali tidak bernalar. Mampukah orang melaksanakan tugas mereka dengan baik ketika mereka memiliki watak yang congkak? Mampukah mereka tunduk kepada Tuhan dan mengikuti Tuhan sampai akhir? Ini bahkan lebih sulit. Untuk membereskan watak yang congkak, engkau harus belajar bagaimana mengalami pekerjaan Tuhan, penghakiman, dan hajarannya saat melaksanakan tugasmu. Hanya dengan cara ini,
barulah engkau dapat benar-benar mengenal dirimu sendiri. Hanya dengan melihat esensi rusakmu dengan jelas, melihat sumber kecongkakanmu dengan jelas, dan kemudian membedakan dan menelaahnya, barulah engkau dapat benar-benar mengetahui esensi naturmu. Dengan menggali semua hal yang rusak di dalam dirimu dan membandingkannya serta mengenalnya berdasarkan kebenaran, engkau akan melihat dengan jelas siapa dirimu. Engkau bukan saja dipenuhi dengan watak yang rusak dan tidak memiliki nalar serta ketundukan, tetapi engkau juga memiliki terlalu banyak kekurangan. Engkau tidak memiliki sedikit pun kenyataan kebenaran dan benar-benar menyedihkan. Jika engkau menyadari hal ini, engkau tidak akan mampu bersikap congkak sedikit pun. Jika engkau tidak menelaah dan mengenal dirimu sendiri dengan cara ini, maka setelah melaksanakan tugasmu selama beberapa waktu, engkau akan merasa bahwa engkau memiliki modal dan engkau tidak akan mengetahui tempatmu di alam semesta. Engkau akan berpikir bahwa engkau hebat dalam segala hal, bahwa orang lain buruk dalam segala hal, dan bahwa hanya engkau yang terbaik. Kemudian engkau akan memamerkan dirimu di setiap kesempatan, berusaha membuat orang lain menghormatimu dan memujamu. Ini sepenuhnya tidak memiliki kesadaran akan diri sendiri. Ada orang-orang yang selalu pamer. Ketika orang lain menganggap sikap itu tidak menyenangkan, mereka mengkritiknya sebagai orang yang congkak. Namun, orang-orang itu tidak menerimanya. Mereka tetap menganggap dirinya berbakat dan terampil. Watak apakah ini? Orang itu sangat congkak dan merasa diri benar. Mampukah orang-orang yang congkak dan merasa dirinya benar merasa haus akan kebenaran? Mampukah mereka mengejar kebenaran? Jika mereka tak pernah mampu mengenal diri mereka sendiri dan tidak membuang watak rusak mereka, mampukah mereka melaksanakan tugas mereka dengan baik? Tentu saja tidak. Setelah membaca firman Tuhan, aku memahami bahwa karena seseorang memiliki watak congkak, dia selalu merasa bahwa dirinya benar dan lebih unggul dari orang lain. Dengan sifat seperti ini, sangat sulit untuk tunduk kepada Tuhan dan menerima saran orang lain. Ketika seseorang memiliki bakat atau keterampilan di bidang tertentu, dia akan merasa lebih baik dan lebih tahu daripada orang lain. Bekerja berdasarkan gagasannya sendiri, dan merasa sulit untuk bekerja sama dengan orang lain. Sekalipun saran yang diajukan orang lain sejalan dengan prinsip, dia tidak mau menggunakannya. Perilakuku persis seperti ini. Aku percaya bahwa aku memiliki pengalaman dalam menari, sehingga orang lain seharusnya belajar dari gerakanku. Terutama ketika para pengawas mengatakan bahwa aku menari dengan baik. Aku menilai diriku sendiri makin tinggi. Ketika saudara-saudari memberiku saran, aku tidak mendengarkannya dengan saksama dan tidak ingin mencobanya untuk memperbaiki diri. Meskipun apa yang dikatakan saudara-saudari itu benar, dan aku bisa melihat dengan jelas bahwa gerakanku tidak sama dan tidak terkoordinasi dengan yang lain, aku tetap tidak mau menerimanya dan tidak mau berubah. Aku berpikir, kenapa aku harus mendengarkan kalian? Aku adalah penari yang lebih baik daripada kalian. Akulah yang seharusnya membimbing kalian. Ketika saudara-saudari meminta aku berlatih langkah tarian berulang-ulang, aku tidak mau menerimanya dan merasa mereka sedang mengajariku. Bukankah
perilakuku ini terlalu congkak. Kedaulatan dan pengaturan Tuhanlah yang membuat kami menari bersama, agar kami dapat bekerja sama dan melaksanakan tugas kami dengan baik. Namun, aku bersikap congkak dan merasa diri benar. Aku selalu menari dengan caraku sendiri dan tidak menerima saran dari orang lain, yang mengakibatkan buruknya kerjasama antar saudara-saudari dan juga menunda kemajuan tarian. Sebenarnya, gerakan tarian yang kupelajari di dunia bukanlah prinsip atau standar. Beberapa gerakan terlalu berlebihan dan tidak terlalu sopan. Gerakan itu tidak dapat mencapai efek memberikan kesaksian bagi Tuhan. Aku adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan seharusnya bergerak dengan cara yang bermartabat dan pantas. Aku menari untuk memuji Tuhan dan agar penonton merasakan sukacita dalam hati mereka dan dapat memuji Tuhan bersama denganku. Aku tidak boleh terus bersikap congkak dan berpegang teguh pada ideku. Aku harus tunduk pada tuntutan rumah Tuhan dan melepaskan diriku, bekerja dengan harmonis bersama saudara-saudari. Kemudian, aku membaca satu bagian dari firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Katakan kepadaku, adakah orang yang sempurna? Sekalipun seseorang sangat kuat dan dia mampu serta berbakat, dia tetap tidak sempurna." Ini adalah fakta. Orang harus memiliki pemahaman ini, dan inilah sikap yang benar yang seharusnya orang miliki terhadap kelebihan dan keunggulan serta kelemahan mereka sendiri. Ini adalah rasionalitas yang seharusnya orang miliki. Jika engkau memiliki rasionalitas ini, engkau akan dapat memperlakukan kelebihan dan kelemahanmu sendiri dengan benar, serta kelebihan dan kelemahan orang lain, dan dengan demikian, engkau akan mampu bekerja sama dengan orang lain secara harmonis. Jika engkau memahami aspek kebenaran ini dan dapat masuk ke dalam aspek kenyataan kebenaran ini, engkau akan dapat bergaul dengan rukun bersama saudara-saudari dan belajar dari kelebihan mereka untuk mengimbangi kelemahanmu. Dengan cara ini, apapun tugas yang sedang kau laksanakan atau apapun yang sedang kau lakukan, engkau akan menjadi lebih baik dalam hal itu dan engkau akan memperoleh berkat Tuhan. Dari firman Tuhan, aku memahami bahwa apapun keterampilan atau pengalaman yang kita miliki di bidang tertentu, itu tidak berarti kita tidak akan melakukan kesalahan dan tidak berarti kita sempurna. Setiap orang melakukan kesalahan dan memiliki kekurangan. Hal inilah yang mengharuskan kita untuk belajar dari kelebihan satu sama lain dan melengkapi kelemahan kita sebelum kita dapat melaksanakan tugas dengan baik. Dahulu, aku tidak bekerja dengan baik bersama saudara-saudari saat kami berlatih. Watakku sangat congkak, dan aku selalu merasa diriku lebih baik. Aku tidak menganggap serius saran-saran mereka, sehingga gerakan tarianku selalu tidak selaras dengan mereka. Jika bukan karena peningkapan dari firman Tuhan dan bimbingan saudara-saudariku, aku tak akan memahami diriku sendiri dan akan menjadi makin congkak. Aku harus belajar dari saudara-saudariku. Aku harus belajar dari kelebihan mereka untuk melengkapi kekuranganku dan saling membantu. Hanya dengan cara inilah kami dapat melaksanakan tugas kami dengan baik. Kemudian, saat kami menari, saudara-saudariku menunjukkan beberapa masalah lain yang kumiliki. Misalnya, gerakanku terlalu cepat dan iramaku berbeda dari mereka.
Mereka menyarankan agar aku sedikit memperlambat langkahku, supaya aku bisa selaras dengan mereka. Ketika aku mendengar saran-saran ini, meskipun tidak sesuai dengan keinginanku, aku tidak mau lagi berpegang teguh pada ideku sendiri seperti sebelumnya. Aku harus bekerja secara harmonis dengan saudara-saudari dan menerima saran mereka. Ketika aku menerapkannya seperti ini, gerakanku menjadi lebih baik dari sebelumnya. Aku mampu menjaga keselarasan dengan mereka, dan tarianku membaik. Melalui pengalaman ini, aku belajar cara bekerja dengan baik bersama saudara-saudariku, dan mendapatkan sedikit pemahaman tentang watak congkakku sendiri. Kemampuanku untuk meraih sedikit pemahaman dan melakukan perubahan kecil ini adalah hasil yang dicapai melalui firman Tuhan. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan.